Ketika informasi berikutnya, pemirsa, keterangan saksi yang dihadirkan aktor Amar Zoni membuat Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkejut. Saksi membongkar informasi alur peredaran narkoba di Rutan Salemba. Kamis lalu, aktor Amar Zoni kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Agenda kali ini mendengarkan keterangan saksi dari pihak Amar. Namun keterangan yang disampaikan saksi yang bernama Andri Setiawan Indra Kusuma itu membuat para hakim terkejut. Secara blak-blakan ia memberikan kesaksian terkait peredaran narkoba di Rutan Salemba. Dalam keterangannya, ia sudah bebas sejak tahun 2025 di bulan Mei dan menyatakan mengenal Amar Zoni. Tidak hanya itu, Andri juga mengakui sempat terlibat dalam jual beli barang haram tersebut. Mendengar keterangan tersebut, Hakim Ketua memperingatkan agar saksi berhati-hati dalam memberikan pernyataan. Bila dinilai keterangan palsu, maka saksi bisa kembali diseret ke dalam penjara. Pemirsa, buntut penetapan tersangka terhadap Hogi Minaya, suami korban jambret, Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta secara resmi menonaktifkan Kapolresta Sleman Kombes Pol Edi Setianto Erning Wibowo. Penonaktifan ini berdasarkan rekomendasi hasil audit dengan tujuan tertentu yang dilakukan Inspektorat Pengawasan Daerah Polda DIY. Dalam audit ditemukan pelanggaran terkait pengawasan yang tidak dilakukan Kapolresta Sleman hingga terjadi kegaduhan di masyarakat yang berdampak pada menurun citra Polri. Selain Kapolresta Sleman, Kasat Lantas Polresta Sleman AKP Mulyanto juga dicopot dari jabatannya pada hari Jumat. Saya selaku Kapolda Daerah Istimewa Yogyakarta telah menonaktifkan Kapolresta Sleman Kombes Pol Edi Setianto terkait dengan temuan hasil audit dengan tujuan tertentu yang dilakukan Inspektorat Daerah dipimpin langsung oleh Pak Irwasda. Ditemukan adanya dugaan pelanggaran terkait dengan pengawasan yang tidak dilakukan oleh Kapolres. Jadi, karena tidak dilakukan pengawasan dalam proses penegakan hukum, terjadi kegaduhan, ketidakpastian hukum yang terjadi saat ini di tengah masyarakat. Sementara itu, Kejaksaan Negeri Sleman Yogyakarta mengumumkan penghentian perkara Hogi Minaya yang sebelumnya jadi tersangka usai membela istrinya dari aksi penjambretan. Surat ketetapan penghentian penuntutan bagi Hogi Minaya tersebut diterbitkan demi kepentingan hukum dan telah diserahkan ke kuasa hukum yang bersangkutan. Pengumuman penghentian perkara Hogi Minaya ini disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman Bambang Yunianto pada Jumat petang. Surat ketetapan penghentian penuntutan bagi Hogi Minaya tersebut diterbitkan pada tanggal 29 Januari 2026 demi kepentingan hukum dan telah diserahkan ke kuasa hukum yang bersangkutan. Pemirsa, mobil Porsche Cayenne berplat nomor Dinas Kementerian Pertahanan ternyata bodong yang ditemukan di area Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Ya, sebuah mobil mewah Porsche Cayenne memakai plat Dinas Kemenhan terparkir di area Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Mobil ini menggunakan plat nomor Kemenhan nomor registrasi 5021200. Ternyata plat nomor yang terpasang palsu. Kementerian Kemenhan RI memberikan klarifikasi bahwa mobil mewah tersebut tidak tercatat dalam daftar inventaris resmi. Mobil telah ditarik ke Polres Jakarta Timur beserta pengemudinya. Pemirsa, puluhan rumah di 3 desa di Blitar, Jawa Timur rusak berat akibat diterjang angin puting beliung. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Ayo, goyang apa? Nah, ayah yang dua,
Angin puting beliung disertai hujan deras melanda Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Kencangnya angin memporak-porandakan atap rumah warga di 3 desa, yakni Desa Ponggok, Desa Ringin Anyar, dan Desa Kebon Duren. Puluhan rumah warga mengalami kerusakan berat terutama di bagian atap, beberapa di antara juga tertimpa pohon berukuran sedang. BPBD Kabupaten Blitar langsung menerjunkan petugas ke lokasi untuk membantu warga terdampak. BPBD masih melakukan pendataan ulang terkait jumlah korban di 3 desa. Petugas gabungan BPBD, Kepolisian, TNI, dan Dinas Sosial serta relawan bergotong royong membantu membersihkan rumah terdampak puting beliung. Tidak ada korban jiwa dan luka dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Blitar, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Fenomena hujan es terjadi di wilayah Kabupaten Sleman, Yogyakarta, mengejutkan warga dan sempat menimbulkan kekhawatiran. Selain butiran es, hujan deras disertai angin kencang juga menyebabkan belasan pohon tumbang dan sejumlah atap rumah warga rusak. Butiran es sebesar kelereng jatuh menimbulkan suara gaduh saat menghantam atap rumah berbahan baja ringan. Butiran es juga nampak berserakan di halaman rumah, rumput, dan lantai teras. Hujan es disertai angin kencang dan berlangsung lama ini sempat membuat warga panik. Sebagian warga sempat mengira atap rumah mereka rusak karena suara benturan yang terdengar sangat keras dan berisik. Akibat insiden ini, belasan pohon di sejumlah desa tumbang menutupi akses jalan dan sebagian menimpa fasilitas umum serta pagar tembok pemakaman. Terus? Kenceng banget, terus kita tuh dengar ada suara kayak suara es ya. Terus keluar ternyata itu benar itu suara dari hujan es. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Dampak kerusakan akibat angin kencang dan hujan es juga telah ditangani oleh warga bersama tim SAR gabungan setempat. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. 9 hari berlalu, banjir masih merendam ribuan rumah di Subang, Jawa Barat. Ratusan warga juga masih bertahan di kolong flyover menunggu air surut dan bantuan datang. Dari pantauan udara, banjir masih menggenangi ribuan rumah di Desa Mulyasari, Pamanukan, Subang, Jawa Barat. Dibanding hari sebelumnya, ketinggian air hari ini memang mulai surut sekitar 30 cm, namun ribuan warga masih memilih mengungsi di berbagai titik. Salah satunya di kolong flyover. Meski sudah beberapa kali diminta pindah, mereka tetap bertahan dengan alasan lokasi yang dekat dengan rumah. Para pengungsi mengaku kebutuhan makan selalu terpenuhi. Namun setelah 5 hari mengungsi, bantuan selimut, minyak kayu putih, hingga susu bayi belum mereka terima. Pempes, minyak telon, sama kayu putih, sama selimut, sama kasur. Selama ini belum ada bantuan seperti itu? Belum. Neng masih bertahan sama bayinya di sini? Iya. Warga berharap banjir segera surut dan pemerintah langsung bertindak nyata agar banjir tak datang kembali di kemudian hari. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, Juanda, iNews melaporkan.